benarkah nonaktifnya anggota DPR hanya akal-akalan partai politik? Isu nonaktif yang digaungkan partai politik terhadap kadernya yang duduk di DPR RI belakangan kembali menjadi sorotan publik. Beberapa partai seperti Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari fraksi DPR. DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara itu, Partai Amanat Nasional menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Dan Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Ketiga partai ini disebut-sebut menggunakan istilah nonaktif ketika kader mereka menuai sorotan publik dan dianggap melukai perasaan rakyat yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran hingga terjadi kericuhan di berbagai wilayah Indonesia. Pertanyaannya, apakah istilah nonaktif benar-benar bermakna atau hanya sekadar trik politik untuk menenangkan amarah masyarakat? Nonaktif, istilah manis yang menyimpan banyak teka-teki. Jika kita telisik, istilah nonaktif sebenarnya tidak dikenal dalam regulasi formal keanggotaan DPR RI. Seorang anggota DPR hanya bisa diberhentikan sementara atau tetap melalui mekanisme resmi, bukan sekadar dinonaktifkan oleh partainya. Namun, istilah ini justru sering dipakai sebagai bahasa halus untuk menunjukkan seolah-olah partai mengambil sikap tegas. Padahal, faktanya, sang anggota DPR masih menerima fasilitas, gaji, dan hak-hak lain yang melekat pada jabatannya. Disinilah muncul dugaan publik, jangan-jangan istilah nonaktif hanyalah kamuflase politik untuk menghindari kemarahan rakyat sekaligus menjaga citra partai menjelang kontestasi politik. Strategi politik atau upaya menipu publik, partai politik tentu sadar bahwa citra sangat menentukan elektabilitas. Ketika kader mereka terseret kasus hukum atau tersandung skandal, partai harus bertindak cepat. Dengan mengumumkan bahwa sang kader dinonaktifkan, partai bisa mengklaim telah mengambil langkah tegas. Akan tetapi, masyarakat sering bertanya, apakah ini sungguh langkah tegas, atau hanya sandiwara politik? Jika anggota DPR yang dinyatakan nonaktif masih tetap menerima hak-haknya, duduk di kursi empuk parlemen, dan tak ada mekanisme hukum yang berjalan cepat, maka jelas istilah ini hanya panggung drama politik. Rakyat diajak untuk percaya bahwa partai telah berbenah, padahal substansinya nihil. Era digital telah membuat rakyat semakin kritis. Publik tidak lagi mudah ditipu dengan jargon politik yang indah tapi kosong. Ketika partai berulang kali menggunakan istilah nonaktif tanpa kejelasan, kepercayaan masyarakat justru semakin runtuh. Jika partai politik sungguh berkomitmen pada integritas, seharusnya mereka mendorong mekanisme resmi yang ada, memproses pemberhentian sementara, atau bahkan permanen, serta menyerahkan kader yang bermasalah kepada aparat penegak hukum. Itu jauh lebih elegan dan konsisten ketimbang memainkan istilah abu-abu yang tak memiliki dasar hukum. Bahaya normalisasi istilah kosong. Jika dibiarkan, penggunaan istilah nonaktif bisa menjadi presiden buruk. Bayangkan, setiap kali ada anggota DPR yang terjerat kasus, partai cukup berkata, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan. Rakyat dibuat puas hanya dengan kata-kata, sementara praktik busuk politik tetap berjalan. Hal ini berbahaya karena bisa melahirkan budaya politik yang permisif, seolah-olah partai sudah berbenah, padahal hanya sekadar pencitraan. Dan ketika rakyat terbiasa menerima istilah manis, maka pengawasan publik terhadap politik justru melemah. Jadi, benarkah nonaktif hanya akal-akalan partai politik? Jawabannya, besar kemungkinan iya. Sebab, tanpa dasar hukum yang jelas, istilah ini lebih menyerupai strategi komunikasi untuk menenangkan amarah rakyat, bukan solusi nyata.
Masyarakat harus terus kritis dan tidak puas hanya dengan kata-kata manis dari partai politik. Transparansi, keberanian mengambil keputusan tegas, serta konsistensi menegakkan aturan adalah ukuran sejati dari integritas partai. Jika tidak, maka jargon nonaktif tak lebih dari sebuah drama politik murahan yang dimainkan untuk menyelamatkan elektabilitas.